A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas UAS Ulumul Quran, dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA oleh Tabit Islam Ar-Rodi, NPM 221105081221, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Materi pembahasan: struktur bahasa Arab dalam Al-Quran, Al-Mubham dalam Al-Quran, ilmu munasabat, metode tafsir dalam Al-Quran, disiplin ilmu dalam Al-Quran, Israiliyat dalam Al-Quran, Ma'rifatul Wujuh wan Nazair, Ad-Dakhir dalam tafsir Al-Quran. Urgensi bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa Islam. Mempelajari dan mengkaji bahasa Arab secara mendalam berarti mempelajari dan memahami Islam secara mendalam. 1. Ungkapan dalam bahasa Arab dan klasifikasinya. Pertama, umum atau al-am, lafaz yang membawa arti umum dan menyeluruh, tidak terbatas pada satu makna. 2. Larangan, an-nahi, tuntutan untuk meninggalkan suatu perkara atau perbuatan. An-nahi ialah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Yang ketiga, ayat pasif, khobar, dan ayat aktif, al-insya. Khobar yaitu ayat berita yang boleh jadi membawa maksud kebenaran dan penipuan pada zatnya. Ayat aktif yaitu ayat yang tidak membawa maksud kebenaran atau penipuan pada zatnya. Fungsi sighah amr. Amr hukum asalnya menunjukkan perintah wajib, tetapi banyak variasinya. Sunnah, irsyad, ibahah, tahdid, ta'jiz, ta'dib, doa, ihtihar. Fungsi sighah nahi hukum asalnya perintah untuk meninggalkan yang haram dan mempunyai tingkatan variasi makna. Ini haram, makruh, doa, putus asa, memberi nasihat, menyatakan akibat. Kewajiban belajar bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bagian dari sumber hukum Islam. Untuk itu, mengkajinya merupakan kewajiban khususnya bagi para peminat kajian usul al-fiqh. Faidah memahami bahasa Arab. Imam Asy-Syafi'i, bahasa Arab itu sangat penting karena dengannya akan mampu menyingkap segala hal yang umum dalam Al-Quran. Jika seseorang mendalami bahasa Arab, tentu akan hilang syubhat dalam dirinya. Ibnu Taimiyah berkata bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama, sedangkan mempelajarinya adalah wajib karena memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu wajib. Tidaklah seseorang bisa memahaminya keduanya kecuali dengan bahasa Arab. Disiplin ilmu dalam Al-Quran. Disiplin ilmu dalam Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan akan terjadi maraknya dan banyaknya fitnah-fitnah yang akan terjadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan Al-Quran. Imam Nawawi berkata, segala apa yang dicapkan dan dijelaskan atau diputuskan oleh Nabi itu dari apa yang difahami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Quran, yaitu dari wahyu. Kategori ilmu: khobar yang benar, empiris yang diikat dengan kehendak Allah. Landasan kehidupan Al-Quran. Siapa saja yang menghendaki suatu ilmu, maka ia harus kembali kepada Al-Quran karena di dalamnya terdapat khobar, ilmu terdahulu, dan yang akan datang. Apapun bidang ilmunya, maupun itu dari bidang ekonomi, psikologi, dan lainnya, maka kembalikan. Dan jadikan landasan dari semua aspek, semua itu dengan Al-Quran. Al-Mubham dalam Al-Quran. Pengertian, secara bahasa, merupakan isim maf'ul, yakni ibham, yubham, abham. Secara istilah, semua lafaz yang termaktub di dalam Al-Quran yang penyebutannya tidak secara spesifik atau sesuatu yang tertentu. Fungsi mubham ada di ayat lain, berlaku umum, mengagungkan, merendahkan. Kaidah mubham. Tidak diperlukan mencari hal-hal yang mubham yang telah diberitakan Allah, karena hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Pada dasarnya, bahwa apa saja lafaz yang mubham dalam Al-Quran, maka tidak diperlukan berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Ilmu mengenai mubham tergantung kepada dalil nakli saja dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur ra'yu atau pendapat. Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Definisi Israiliyat. Israiliyat secara bahasa ialah bentuk jamak dari kata Israiliyah, sebuah kata yang dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihissalam yang memiliki nama lain Israel. Secara istilah pengetahuan mengenai kisah-kisah dahulu yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, kisah-kisah terdahulu ini banyak dinukil dari mereka yang telah memeluk agama Islam. Hukum meriwayatkan Israiliyat. Maskutun an, yakni diam, tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Marfud, atau ditolak apabila kisah itu bertentangan dengan syariat Islam. Sikap para ulama terhadap Israiliyat.
memperbanyak kisah tersebut dengan sanad-sanadnya, memperbanyak kisah-kisah tersebut tanpa menyebutkan sanad-sanadnya, memperbanyak menyebutkan kisah-kisah Israiliyat dengan memberikan komentar dari apa yang disebutkan, apakah kisah itu dhaif atau mengingkarinya, dan sebagian mereka ada yang berlebihan dalam menolaknya. Sikap kita secara umum, apa yang diriwayatkan dalam Israiliyat tidak memiliki faedah atau manfaat dalam agama. Karena semua apa yang berkaitan dengan Israiliyat adalah bersifat tambahan yang tidak diperlukan dalam memperbaiki keislaman kita. Adapun bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu dari perkara-perkara agama adalah haram. Ilmu munasabat. Pengertian munasabat. Munasabat secara bahasa berarti ittisal, saling berkaitan. Muqarabah, saling mendekati. Mumathilah, saling menyerupai. Bisa kita konklusikan dengan sesuatu yang menyerupai satu dengan yang lainnya. Mufassir mendefinisikan ilmu munasabat sebagai ilmu yang mempelajari tentang rahasia-rahasia serta alasan-alasan dalam susunan Al-Quran sehingga ada korelasi antara satu ayat atau surat dengan yang lainnya saling berkaitan tak terpisahkan. Cara mengetahui munasabah harus memperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat, menentukan tingkatan uraian-uraian itu apakah ada hubungannya ataukah tidak, dan mengambil kesimpulan hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Fungsi munasabat dapat mengetahui makna-makna Al-Quran, jasnya menetapkan penjelasan, dapat mengetahui kedudukan suatu ayat yang terkadang sebagai takkid ayat sebelumnya, dapat mengetahui kondisi dan situasi yang merupakan latar belakangnya pada suatu peristiwa, dapat mengetahui alakah antara khitam suatu surat, dapat membantu memahami adanya takwil ayat. Pembagian sejarah dan faedah ilmu munasabat. Pembagian munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat setelahnya. Munasabah antar awal surat dengan akhir yang sama. Ketiga, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Sejarah, hanya satu surah dikajinya, mencari munasabat dari surah ke surah, secara totalitas dicari dengan utuh. Faedahnya yaitu mengetahui relevansi antar hukum dan mengetahui sinkronisasi ayat satu dengan lainnya. Isbah dan nadhair, urgensi. Di dalam seseorang itu disebut seseorang yang benar-benar paham terhadap Al-Quran sampai dia mengetahui bahwa lafaz dalam Al-Quran itu banyak perspektif makna. Pengertian asbah dan nadhair, seperti kata al-um, apakah hanya bermakna ibu di dalam Al-Quran atau ada perspektif makna lain? Begitu juga dengan kata al-ummah, apakah hanya satu makna atau ada banyak perspektif makna dalam Al-Quran? Maka itu yang disebut dengan al-wujuh atau asbah. Dan nadhair artinya lafaz, memiliki makna satu tetapi dari kesatuan itu memiliki cabang yang serupa atau yang sepadan. Contoh, makna insan, manusia, maka itu mencakup apa saja yang di situ masuk kategori insan. Yang penting dia adalah manusia, itu yang namanya mencakup. Contoh, al-um, yaitu bermakna ibu yang melahirkan dan bermakna induk dari segala sesuatu. Contoh, al-ab, bermakna ayah yang menjadi sebab kita lahir, bermakna kakek, bermakna paman. Faedah mempelajari asbah dan nadhair, supaya kita memahami makna yang dikandung Al-Quran itu secara komprehensif. Metode penafsiran Al-Quran. Mukjizat dan sejarah Al-Quran. Mukjizat yaitu imaterial, abadi, universal. Sejarah. Dari Abdullah bahwa ia berkata, ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, Quran surat Al-An'am ayat 82, para sahabat bertanya, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Maka Allah menurunkan ayat, sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 13. Fungsi Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi umat manusia, Allah berfirman, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Madrasah Tafsir. Madrasah Makkah melahirkan mufassir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Said bin Jubair, Ikrimah Maula Ibn Abbas, Qaus al-Yamani, dan Atha' bin Abi Rabah. Madrasah Madinah menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliya, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradli. Madrasah Irak, di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Al-Qamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Tafsir dan macamnya. Tafsir bil ma'thur, tafsir yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat atau tabi'in. Tafsir bil ra'yi, sebuah tafsir yang bersumber atau berlandaskan pada ijtihad akal manusia, dan ini umum dibagi dua, yakni mamduh terpuji dan madmum tercela.
Perbedaan tafsir dan ta'wil. Tafsir menurut bahasa diambil dari kata al-fasr yang berarti penjelasan dan keterangan. Sedangkan ta'wil ialah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui firman-firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran dengan sebatas kemampuan manusia. Pengertian dan syarat tafsir bilar isyari. Penafsiran dengan tidak memfokuskan pada makna lahirnya. Dengan kata lain, tafsir isyari adalah tafsir berdasarkan intuisi atau bisikan batin. Syaratnya yaitu tidak ada pertentangan dengan makna lahir Al-Quran, tidak mengklaim bahwa yang dimaksud adalah makna batin saja tanpa memperhatikan makna lahirnya. Pentakwilan tidak terlalu jauh dan berlebihan, tidak bertentangan dengan hukum syara' dan akal sehat. Dan yang terakhir adalah adanya pembenaran syara' sebagai penganut. Syarat-syarat menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, akidahnya benar. Kedua, memulai menafsirkan sebuah ayat dengan merujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, pemahaman yang cermat dan berhati-hati. Keempat, mencari kebenaran dan tidak mengedepankan sesuatu pendapat yang lemah. 5, menguasai ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. 6, berlakuan baik. 7, mengetahui ilmu Al-Quran. 8, tawadu' dan tidak sombong. Nomor 9, mengamalkan ilmunya. Dan yang terakhir 10, ikhlas, tidak mengikuti hawa nafsunya. Sejarah perkembangan tafsir Al-Quran. Segi cara menafsirkan, tafsir tahlili, tafsir ijmali, tafsir al-mawdu'i, tafsir muqarin. Dan sejarahnya ini masa hidup Rasulullah, sahabat dan tabi'in, pembukuan tafsir Al-Quran, fase pembukuan al-athar al-musannadah, fase pembukuan athar tafsir secara terpisah, fase berbaurnya riwayat tafsir, fase pembukuan riwayat yang dibuang sanadnya, fase tafsir bi al-ra'i. Tujuan belajar tafsir agar sampai pada tujuan yang mulia dan hasil yang utama, yaitu membenarkan terhadap khabar yang datang, manfaatkan dengannya dan menerapkan hukum-hukumnya di mana Allah menghendaki beribadah dengan Al-Quran ini dengan basirah. Kewajiban belajar tafsir ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai. Ad-dakhil dalam tafsir Al-Quran. Berbagai infiltrasi dan mendistorsi penafsiran Al-Quran terus terjadi. Hal itu disebabkan faktor eksternal dan internal. Keberagaman dalam penafsiran terjadi pada abad pertengahan. Pada periode ini, ideologi dari berbagai madhab ikut memberikan corak penafsiran Al-Quran, sehingga melahirkan corak beragam, seperti madhab Syiah dan Khawarij. Satu dari corak penafsiran yang ada, terdapat corak penafsiran yang dianggap unik karena penafsiran tersebut dipengaruhi oleh aliran tertentu. Penelitian ini fokus pada sekte Syiah dan Khawarij beserta hubungannya dengan penafsiran Al-Quran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research. Jenis penelitian adalah deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi menggunakan teknik konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan Syiah muncul karena faktor politik yang didasarkan fanatisme kepada Ahlul Bait. Khawarij muncul karena faktor politik dan kekecewaan pada keputusan Ali bin Abi Thalib pada peristiwa tahkim. Hal ini membuat Khawarij keluar dari barisan Ali dan kemudian membuat kelompok sendiri dan berkembang dengan doktrin yang sangat keras dan radikal. Konsekuensi atas keimanan Syiah dan Khawarij terhadap otoritas Al-Quran sebagai wahyu Nabi Muhammad SAW adalah masing-masing sekte berusaha mencari sandaran dalam Al-Quran untuk mengokohkan dan mengintimasi doktrin dan ajaran dalam mazhab mereka yang terkadang memaksakan dengan takwil yang menyimpang dari makna orisinal Al-Quran. Sehingga pada perkembangannya muncul infiltrasi dan tafsir Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang dituju dan dikehendaki oleh ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Menutup ya ini wallahu a'lam bishawab, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.